Padahal nangis itu belum tentu adalah karena kehausan. Ya, pada 24 jam pertama, ya bahkan 40 jam pertama, bayi itu punya cukup cadangan untuk tidak terlalu banyak minum. Sweetsal mempersembahkan wangi lembut khas Sweetsal dengan bahan alami dan formula yang lembut untuk bayi. Wanginya makin mempererat Anda dengan si kecil. Jadikan momen mandi bayi momen bahagia bersama. Masa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK adalah periode emas di mana si kecil sedang berkembang sangat pesat baik dari segi fisik, mental maupun emosional. Periode ini dimulai sejak si kecil terbentuk sebagai janin di dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Apapun yang si kecil alami, lakukan dan juga konsumsi sangat berpengaruh pada masa depannya. Maka tak jarang pula periode ini disebut window of opportunities karena merupakan peluang untuk menetapkan fondasi kesehatan si kecil untuk jangka panjangnya. Dan mengutip dari Dr. Miza Afrizal, BMed SCSPH MKes, perkembangan anak tergantung 3 major faktor, yaitu asuh, asah, dan juga asih. Asuh dimulai sejak dari masa kandungan, lalu asih yang dalam hal ini adalah kebutuhan kasih sayang anak, terakhir adalah asah tentang stimulasi untuk perkembangan anak. Nah, dalam memenuhi 3 aspek ini, jangan lupa juga ya ayah bunda untuk selalu melakukannya dengan cinta dan juga bonding, yang tentunya sangat penting bagi tumbuh kembang fisik maupun mental si kecil. Bonding yang baik dengan anak sudah harus dilakukan sejak masa kehamilan atau di awal 1000 HPK, karena ini dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti hubungan yang sehat antara orang tua dan anak tumbuh bahagia dan juga sederet manfaat baik lainnya. Halo, selamat sore ayah dan juga bunda dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Senang sekali pada kesempatan sore kali ini ada saya Nia Elvira yang akan kembali memandu acara yang seru sekali persembahan dari Sweetsal. Selamat datang kembali di event webinar festival 1001 Sweet Talk persembahan Sweetsal 1000 HPK bersama Mother and Beyond, klinik kecil dan juga obrolan parenting. Kita mau berikan tepuk tangan virtual ya untuk semangatnya pada ayah dan juga bunda yang mungkin baru saya bergabung. Terima kasih banyak atas waktunya. Atau mungkin sudah ikut dari kelas pertama, kedua dan sekarang adalah kelas ketiga. Hai, apa kabar? Saya udah lihat juga di kolom chat nih, udah pada mengucapkan kata selamat sore. Selamat sore semuanya, apa kabarnya? Senang sekali bergabung untuk sesi ketiga ini. Ada Bunda Gabriela. Hai, dari tadi ikutan dari kelas pertama ya. Senang sekali pokoknya. Karena momen ini memang adalah momen terima kasih untuk ayah dan juga bunda sekalian ya di kelas weekend masih menyempatkan hadir nih untuk ikut kelas juga yang biasanya mungkin adalah waktu istirahat, dan tentunya saya juga mewakili tim dari Sweetsal terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada PKK DKI Jakarta dan juga Jawa Barat serta Kemenkominfo dan juga Siberkreasi yang telah mendukung kampanye Sweetsal 1000 HPK selama ini. Dan tentunya kali ini seperti tadi saya sudah beritahu di kelas ketiga atau kelas terakhir yaitu kelas asuh 1000 HPK. A to Z sukses menyusui untuk ibu baru. Nah, kita akan ngobrol nih kurang lebih mungkin 1 jam ke depan. Kita akan bakal ngobrol, kita akan bakalan bedah ya, kupas tuntas gimana sih tips sukses menyusui si kecil untuk ibu baru. Dan pastinya kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang luar biasa. Ada seorang dokter yang akan menjawab semua keingintahuan kita dan juga memberikan kita satu insight-insight menarik ya dengan update-update ilmu kedokteran zaman sekarang. Dan tentunya saya juga ingin mengingatkan kepada ayah bunda, silakan yang belum registrasi boleh monggo registrasi dulu, karena kalau misalkan belum registrasi nanti nggak dapat hadiah loh, terus nggak dapat update-update juga nih. Caranya gimana? Gampang banget, ada linknya nanti di kolom chat, langsung diklik aja linknya dan pastinya akan ada update info mengenai event-event Sweetsal 1000 HPK yang akan datang. Dan sekali lagi nanti akan ada hadiah menarik di akhir acara, di akhir kelas ketiga ini. Tadi kelas pertama udah kasih 9 hadiah, kelas kedua 9 hadiah, dan sekarang sama adil 9 hadiah lagi. Jadi mungkin buat bunda ataupun ayah yang belum beruntung tadi di kelas 1 dan kedua, monggo langsung registrasi. Nanti ada Wheel of Fortune dengan 6 hadiah, ada 3 saldo e-wallet, ada cooler bag juga,
ada training cup juga gitu kan. Dan pastinya ada 3 pertanyaan terpilih akan mendapatkan hampers dari Sweetsal. Jadi silahkan aktif bertanya ya, ayah dan juga bunda semuanya. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana ya. Oke, dan pastinya saya mau berterima kasih lagi untuk semua ayah bunda yang sudah ikut bergabung di kelas event webinar Festival 1001 Sweet Talk ini. Persembahan Sweetsal 1000 HPK bersama Mother and Beyond, klinik kecil dan juga obrolan parenting yang didukung oleh PKK DKI Jakarta dan juga Jawa Barat serta Kemenkominfo dan Siberkreasi. Dari jam setengah 11 siang tadi sampai sekarang di kelas ketiga aka kelas terakhir. Tadi di kelas pertama kita highlight sedikit ya. Kita sudah bahas di kelas ASIH 1000 HPK, yaitu bebas panik jadi ibu baru. Ini adalah satu topik seru yang disampaikan bersama Dr. Miza Afrizal, BMed SC, SPA MKes, dan juga ada Mbak Samantha Elsner, PSI, yaitu seorang psikolog anak. Kemudian tadi masih anget nih kalau ini ya topiknya di kelas kedua, yaitu adalah kelas ASAH 1000 HPK bersama Dr. Andreas, SPA, dokter spesialis anak. MPASI sambil main emang boleh? Nah, dan pastinya kita juga akan bahas nih topik yang ketiga di kelas terakhir ini adalah kelas Asuh 1000 HPK. Temanya adalah A to Z, sukses menyusui untuk ibu baru. Nah, kalau ngomong nyusuin kan adalah sesuatu yang alamiah, natural ya, yang akan dilakukan seorang ibu kepada anaknya gitu kan. Tapi tentunya untuk seorang ibu baru, pasti kan ini adalah pengalaman baru, experience yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Belum tentu mudah, ada yang mudah alhamdulillah, tapi mungkin ada yang diberikan sedikit tantangan. Dan sejak kehamilan juga kita sebenarnya harus membekali diri sendiri dengan berbagai pengetahuan seputar menyusui. Mungkin di sini saya juga bisa nanya ya sama ayah dan juga bunda semuanya, gimana nih pengalaman menyusuinya anak yang pertama mungkin karena sekarang udah punya anak kedua dan ketiga, atau mungkin sekarang lagi mengandung dan lagi deg-degan nih, aku bisa nggak ya nyusuin anak aku eksklusif gitu kan selama 2 tahun, ASI aku bakal lancar nggak ya? Karena kita tahu nih, kita tuh harus mengetahui cara menyusui newborn yang tepat. Gimana cara mencukupi kebutuhan ASI si kecil. Sampai akhirnya menjaga kesehatan mental. Nah ini penting. Jangan terlalu mikir, bukan berarti nggak mau mikirin diri sendiri ya. Hanya mikirin anaknya aja. Kita juga harus memikirkan diri sendiri juga supaya tetap bahagia. Karena akan bisa mengasihi dengan baik dan juga lancar. Oleh karena itu akan butuh peran support system seperti pasangan yang juga dibutuhkan untuk mendukung proses mengasihi ini. Langsung saja kalau kayak gitu kita akan mengundang seorang dokter spesialis anak yang bakal ngobrol di kelas Asuh 1000 HPK ini mengenai A to Z sukses menyusui untuk ibu baru dan akan hadir bersama kita secara virtual. Langsung saja kita berikan waktu dan tempatnya kepada Dr. Lucky Yoga Satria SPA selaku dokter spesialis anak. Halo dokter, selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Nia. Halo, Mom and Dad yang udah gabung hari ini di kelas ketiga ya? Betul Mudah-mudahan sekali. tetap semangat ya, jam-jam Tetap, iya. Karena dari kelas pertama ada yang hadir loh di sini, luar biasa dok. Bener-bener orang tua yang ingin selalu belajar hal-hal baru dan mungkin juga ingin selalu mendapatkan update ya dari ilmu-ilmu medis yang sekarang pasti sudah berbeda dengan yang dulu gitu loh. Dokter, terima kasih banyak ya udah hadir di tengah-tengah mungkin kesibukan luar biasa. Mungkin harusnya praktek malah ketemu kita atau mungkin juga harusnya family time malah ketemu kita. Thank you so much untuk waktunya juga dok ya. Karena di kelas yang ketiga ini kita kan akan ngobrolin tentang A to Z menyusui untuk ibu baru. Dan pastinya di sini gak cuma saya akan bertanya-tanya, pasti ayah dan juga bunda ini banyak pertanyaan juga. Jadi monggo silahkan tulis di kolom chat, nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan sekali lagi ada 3 pertanyaan terpilih yang akan dapetin hampers Sweetsal. Jadi langsung aja mungkin nanti Anda yang beruntung nih ayah bunda. Formatnya mudah sekali, nama underscore asal daerah underscore pertanyaan. Seperti Nia underscore Jakarta underscore pertanyaan. Wow, belum juga dimulai tapi langsung ada pertanyaan loh ternyata. Udah langsung dipikirin nih kayaknya. Saya tadi udah sedikit nih ngintip-ngintip di kolom chat, luar biasa sekali. Kita langsung ngobrol dulu sama Dokter Lucky ya. Baik, dokter, ini ngomongin nyusuin saya mau flashback dulu ah. Saya sudah punya anak satu nih dok, usianya 6 tahun. Rasanya kayak masih baru kemarin ya, hamil, kemudian melahirkan dan juga menyusui, tiba-tiba udah gede aja. Masih ingat sih rasanya awalnya
latch on tuh seperti apa. Itu seru sih sebenarnya ya, seru-seru, ngeri-ngeri sedep juga ada tuh ya. Dan alhamdulillah diberikan kelancaran selama 2 tahun nih dok nih ya. Dan pastinya ngomongin menyusui dulu kan ada IMD-nya dulu nih dok ya, inisiasi menyusui dini. Mungkin bisa dokter kasih penjelasan nih tentang seberapa penting sih IMD itu, terus persiapannya gimana aja, dan cara melakukannya bagaimana dok? Ya, terima kasih. Jadi memang yang namanya menyusui itu kayaknya gampang gitu, kayaknya orangnya tinggal nemplok plak kelar gitu, enggak. Padahal itu sebuah proses yang berkesinambungan yang dimulai bukan ketika anak lahir ya, tapi sebaiknya malah sebelum kelahiran terjadi. Jadi ya trimester akhir lah ya, usia kehamilan 32 minggu, 34 minggu gitu ya, mau 1 bulan 2 bulan lagi mau lahiran. Ibunya harusnya kan ikut kelas hamil ya. Nah, disitulah harusnya sudah mulai mencari ilmu mengenai menyusui. Ya, kenapa? Karena yang namanya menyusui itu, ya tadi saya bilang proses belajar. Ibunya belajar bagaimana cara menyusukan dengan benar, memposisikan yang benar. Bayinya juga belajar bagaimana sih cara menghisap yang baik dan benar gitu. Nah, kalau tidak dimulai dari sebelum kelahiran sudah tahu ilmunya, baru dikasih tahu setelah lahir, malah kan kita mikirnya ya, mungkin ibunya mikir ntar ya udahlah setelah lahir anaknya pegang masukin tempel kelar gitu. Padahal pas lagi lahir belum capeknya, setelah melahirkan kan capek tuh. Baik kalau yang operasi sakitnya, terus anaknya nangis-nangis, terus bapaknya, kakeknya, neneknya, aduh anaknya nangis, udahlah susuin, aduh aslinya nggak keluar, udahlah kasih support aja, berantakan semua. Teori-teori yang tadi dicari-cari jadi berantakan semua. Ya, jadi persiapan sudah dimulai dari sebelum kelahiran. Bapaknya, ibunya terutama itu udah tahu bahwa anaknya itu tidak harus langsung diberikan susu ketika lahir, tapi IMD lah yang utama. Kenapa IMD utama? Karena IMD adalah salah satu bonding yang paling penting pada ibu dan anak. Ya, pertama kalinya sang bayi berkenalan dengan kulitnya ibu. Pertama kalinya sang bayi mencium aromanya ibu, dan pertama kalinya bayi mengenal, oh ini adalah puting payudara. Nanti ini 6 bulan bahkan 2 tahun ke depan ini adalah sumber makanan saya. Gitu. Jadi IMD dilakukan secepatnya jika bayinya stabil ya. Ditaruh ke dadanya dan biarkan aja. Belum tentu dia langsung ngenyot, tempel aja, biarkan dia nyari sendiri. Nah, ketika si bayinya nempel ke bayi ibunya, merasakan detak jantung ibunya, merasakan mencium bau ibunya, ibunya juga merasakan kulit bayinya, itu keluar tuh hormon nyaman, hormon-hormon cinta, prolaktin dan oksitosin. Itulah yang kedepannya akan memproduksi ASI dengan banyak. Gitu. Jadi IMD itu penting, ya jangan disepelekan. Waduh, langsung makin flashback nih. Emang rasanya tuh nikmat sekali IMD itu ya dok ya. Begitu lahir, tiba-tiba langsung nemplok di sini. Aduh, masih 1 jam ya dok ya? IMD tuh bagusnya maksimalnya 1 jam ya kalau bisa ya dok ya. Baik, dengan catatan anaknya memang dalam kondisi baik-baik saja ya, tidak ada keluhan apapun. Oke, tadi dokter ngomongin tentang sedikit kesalahan-kesalahan atau misperception dalam soal menyusui. Kayak tadi tuh, kenapa karena ASINya nggak keluar, padahal mungkin belum dirangsang dengan maksimal, langsung beralih ke susu formula gitu kan. Dan akhirnya ya memang mungkin baru segitu kali kebutuhan bayinya, mungkin ya kita nggak tahu juga ya dok ya. Jadi dokter mungkin bisa menjelaskan ke kita nih, ada nggak sih mungkin misperception yang lain yang biasa dilakukan oleh ibu baru saat menyusui ini dok? Ya, paling pertama kesalahan dari ibu menyusui, yang pertama yang bikin sering gagal adalah ketidakpahaman tentang proses menyusui. Ya baru nanti udah lahir tinggal templok plak kelar gitu. Padahal banyak hal-hal yang terjadi saat sebelum dan setelah menyusui. Anaknya nangis lah, ibunya kesakitan lah, belum tahu cara menyusui dengan posisi yang benar lah gitu. Itu akan membuat stres, ibunya kebingungan, lalu lingkungannya juga anaknya nangis, udah nggak bisa nih ASINya nggak keluar dan bla bla bla, ibunya makin stres, akhirnya super lain keluar. Padahal tuh mungkin belum indikasi. Ya, yang perlu diketahui bahwa bayi itu ketika lahir yang dia bisa lakukan cuman berdetak jantungnya, nafas sama nangis. Udah itu aja. Ya, jadi jangan harap anaknya begitu bayi lahir nggak nangis gitu. Padahal nangis itu belum tentu adalah karena kehausan. Ya. Pada 24 jam pertama,
Ya, bahkan 40 jam pertama, bayi itu punya cukup cadangan untuk tidak terlalu banyak minum. Dan juga lambung bayi baru lahir itu kecil sekelereng. Sekelereng mana? Sekelereng. Ya. Jadi pun butuhnya juga sangat sedikit. Ini sesuai dengan produksi ASI yang di 3 hari pertama itu masih sedikit. Baru keluar yang namanya kolostrum. Sedikit tapi berkualitas. Ya, ada juga kesalahan dibilang, oh borpor sedikit, itu AC-nya encer, jelek. Buang dulu. Padahal kolostrum, yaitu AC yang pertama kali keluar, itu tinggi akan imun, tinggi akan protein, itu bagus banget buat bayinya. Ya, jadi itu saran yang pertama adalah tidak memberikan kolostrum, tidak akan memberi EMD, lalu menganggap bahwa bayi nangis adalah kehausan. Padahal kalau dipikir-pikir ya, bayi kan cuma bisa nangis ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak mungkin kan dia stand up bangun-bangun lahir-lahir langsung stand up komedi kan, dia nggak mungkin. Pasti dia menangis. Menangis itu bukan berarti dia haus. Ada hal yang lebih mungkin yang buat bayi itu menangis, yaitu bayinya bingung. Bayang nggak sih bayi itu 9 bulan dalam kandungan gelap, hangat, dikelilingi oleh air, terus dia lahir ceprot gitu kan, terus lihat ini apa, ada cahaya-cahaya, ada suara-suara, terus saya kok kayak nggak dipeluk lagi, mana ibu saya, kok saya jauh, nangis lagi. Ya, berarti dia mencari kenyamanan. Apakah kenyamanan yang paling baik pada bayi? Itu dekat dengan ibunya. Bagaimana dengan caranya? Ya di EMD. Ya, dan ketika anak di EMD itu yang benar adalah skin to skin. Jadi salah kalau bayi baru lahir langsung dibedong terus taruh di box. Anaknya mungkin ya anak-anak aja, cuman dia bonding dengan ibunya akan hilang. Ya, kebersihan menyusui akan berkurang. Jadi kalau misalnya setelah lahir nempel ke ibunya, tempel skin to skin, taruh deh lalu ditutup aja pakai selimut udah. Karena skin to skin adalah penghangat yang paling baik. Itu jangan takut anaknya kedinginan. Oke. Terus ada juga yang buru-buru ngasih sufor karena takut anaknya kekurangan susu nih, soalnya nangis terus. Padahal kan kita harus lihat apakah benar ini adalah kekurangan ASI gitu. Padahal anak kan cuma bisa nangis ya. Sebenarnya ada tandanya loh kalau bayi itu cukup ASI atau enggak. Ini biasanya mulai muncul setelah hari ke-3, hari ke-6 ya. Karena 3 hari, bahkan 2 minggu, setelah 2 minggu lah. Ya, anaknya udah mulai menyusuin, tapi kok nangis terus, apa ya, kekurangan ASI dan lain-lain. Ada tanda-tanda yang objektif bahwa menunjukkan kalau ASI-nya cukup. Yang pertama adalah kenaikan berat badan. Ya, jadi pada 1 bulan pertama itu kenaikan minimal 800 gram. Jadi ketika baru ke kontrol, ada yang 7 hari berat badan turun sedikit nggak masalah. Ya, jadi ketika bayi baru lahir normal turun, bukan berarti ASI-nya kurang, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Ada yang 7% sebenarnya, tapi maksimal banget 10%. Jadi kalau beratnya 3 kilo gitu, terus pas kontrol 2,9 ketika 7 hari itu sebenarnya masih normal. Tapi kalau dia 3 kilo terus kontrolnya 2,6, nah itu mungkin ada masalah. Gitu. Ya, tanda 1 bulan naiknya harus minimal 800, bahkan 1 kilo. Gitu. Tambah lagi 800 dan lain-lain. Nah, itu tandanya bahwa berat badannya naiknya sesuai dengan kurva. Yang kedua adalah payudara setelah disusuin itu terasa kosong. Saya nggak pernah ngerasain sih, cuman teorinya begitu. Jadi, kok saya ingat tepuk jadi. Jadi kalau setelah menyusui itu terasa kosong payudaranya. Ya, terus yang ketiga adalah pipisnya 6 kali sehari minimal. Ya, terus yang keempat BAB. BAB-nya kan kalau bayi baru lahir kan warna BAB-nya kan warnanya hitam ya. Nah, kalau ASI-nya cukup, hari ketiga itu BAB-nya sudah berubah dari hitam ke kuning. Tuh, ya, pipis udah, BAB udah, yang berikutnya adalah anaknya, bayinya setelah menyusui tidur. Nah, itu tanda dia kenyang. Dan bayinya aktif dan tidak rewel saat bangun tidur gitu. Ya, itu adalah tanda kecukupan ASI. Jangan buru-buru merasa ini ASI-nya nggak cukup atau ASI-nya jelek atau lain-lain. Jangan langsung shortcut ya, kita coba pelan-pelan aja, telusuri dulu, prosesnya pasti ada. Karena saya yakin semua ibu ingin memberikan yang terbaik untuk bayinya, untuk si kecil, termasuk ASI. Ya, kalau misalkan belum bisa 2 tahun, setidaknya eksklusif dulu 6 bulan gitu ya. Tapi semoga bisa sampai 2 tahun juga. Nah, tapi kan pastinya harus ada manajemennya nih dok ya. Ada nggak sih mungkin tips dari dokter untuk cara sukses manajemen ASI? Ya, tadi kalau yang namanya
supaya ASI itu menyusui itu harus sukses gitu, persiapannya tadi saya bilang bukan dari ketika bayi baru lahir, dari ketika hamil sudah dipersiapkan. Ya, tadi IMD, terus jangan dengarkan negatif yang toksik, terus dapatkan support dari keluarga yang baik, terus tahu cara posisi. Nah, ya posisi menyusui saya belum membahaskan. Posisi itu juga salah satu alasan mengapa menyusui itu banyak yang gagal. Ya, saya kebetulan punya boneka bayi, maksud saya. Bayi ada sih, udah gede sekarang anak saya. Ya, kesalahan yang paling sering dilakukan adalah bayinya, saya nggak ada selimut ya. Bayinya ketika disusuin itu diuntel-untel sama bedong. Dan dikasih bedong, kasih selimut, tutup, pokoknya penuh lah. Akhirnya menyusui jadi susah. Kenapa? Karena kain, semakin banyak kain, semakin ribet lah bayinya. Ya, yang kedua adalah posisi bayinya tidak benar, karena seringnya posisinya begini nih, kalau kan kayak ngegendong ya, kalau dadanya menghadap ke atas itu akan lebih sulit. Ya, bayangkan kalau dia begini ya, berarti ini menyusuinya bayinya perlu menengok ke kanan, ya kan, karena badannya kan mengarah ke atas. Ya begini ya dia menyusuinya akan lebih sulit. Kenapa? Karena ya, saya juga punya payudara, bukan payudara saya. Jadi kalau di sini dia akan lebih sulit. Kenapa? Dia harus nengok, ya kan? Dia harus nengok dan dia akan tertahan oleh bahunya. Nah, oleh karena itu menyusui yang benar adalah posisinya dadanya bukan ke atap tapi ke dadanya ibu. Ya, jadi dadanya dibalik begini. Ya, jadi dia tegak lurus, nempel semuanya. Ya, tangannya cukup sebenarnya begini. Ya, kalau kayak gini adanya tuh nggak perlu miring-miring, dia langsung nyari. Ini lumayan saya sering praktekkan ke depan ibu-ibu. Dok, nggak bisa dok, anak saya nggak bisa menyusui gitu. Begitu dibenarkan posisi, anak langsung nyari di dada saya. Kan nggak mungkin kan? Nah ini Bu, lihat. Anaknya aja udah mulai nyari-nyari. Berarti permasalahannya adalah masalah posisi aja. Gitu. Perlekatannya harus benar. Dan kalau untuk perlekatan selain posisi, itu juga adanya menyusuinya itu bukan hanya di ujungnya aja ya. Ya, ini kan masih kamera saya on dia. Jangan hanya di ujungnya aja, tapi sampai seluruh areolanya. Ya, sampai seluruh areola. Jadi masuknya itu bukan cuman di ujungnya aja gini. Bukan hanya di mulutnya saja, tapi harus semuanya masuk ke dalam. Ya, dagunya nempel dengan saya gini. Dagunya itu nempel dengan payudara yang bawah. Ya, masuk semuanya yang areola. Jadi begini kira-kira posisinya. Ya, dan badannya itu mengarah ke ibunya. Ya. Dan jangan lupa posisinya harus nyaman. Ibunya nyaman, adiknya nyaman. Jangan ibunya yang ngebungkuk gitu mendekatan. Ibunya tegak, adiknya yang di dekat ke ibunya. Gitu. Karena posisi ini adalah kunci. Posisi menentukan prestasi kalau zaman dulu kuliah. Ya. Dan sekarang sepertinya banyak juga nih support untuk ibu menyusui, ada bantal menyusui biar nggak terlalu pegel kan biasa tuh ada tuh. Terus juga pastinya untuk ibu-ibu sendiri di sini atau ayah bunda sendiri juga biar lebih nyaman, biar lebih lancar juga. Saya inget tuh sempat pijat oksitosin tuh dok. Nah, pijat oksitosin tuh mungkin di sini ada bunda-bunda yang belum mau menyusui, bukan belum mau, maksudnya masih mengandung, belum menyusui gitu kan, pengen tahu nih atau mungkin yang ingin memperlancar ASI-nya, pijat apa sih dok sebenarnya oksitosin ini dok? Dan bisa nggak sih sebenarnya kita lakuin sendiri di rumah atau harus manggil nih untuk datang ke rumah kita? Ya sekarang itu enaknya ini ya, sekarang tuh enaknya kita mau nyari sesuatu tinggal googling, terus mau lihat caranya tinggal nyari di DIY YouTube gitu ya. Ya benar sekali, oksitosin itu salah satu cara untuk memperlancar ASI. Ya, jadi pijat oksitosin itu sebaiknya dilakukan oleh suaminya ya. Jangan hanya bidannya. Bidannya boleh gitu, cuman ketika bidan datang gitu, suaminya belajar ngeliatin. Oh gitu cara pijat oksitosin. Jadi saya enaknya gimana ya cara ngasih niatnya ya. Jadi pijat oksitosin itu dilakukan di punggung ibunya. Ya, ibunya nggak usah pakai baju, tidak pakai bra, jadi benar-benar plong gitu ya. Dan posisinya pakai meja, terus dia posisi begini, pakai bantal. Ini nyaman nih. Ya. Nah, sang suami
atau bidan yang datang itu pijat dari belakang, ya menggunakan jempol gitu. Nah jempolnya ini dipijat, saya jadi agak susah, dipijatnya di punggung belakang. Makasih ya dok ya. Di antara tulang tengah. Iya. Dengan cara jempol terus dia berputar, bawah ke bawah gitu terus sampai di sekitar area talibra. Oke. Iya. Terus diulang lagi gitu. Ya sehari 3-5 menit lah, 3 kali sehari. Duh, itu enak banget tuh dok tuh kayaknya nih. Kayaknya nggak menyusui juga enak sih kalau misalkan dipijitin sama pasangan sendiri ya. Cintanya double nih, bondingnya juga nggak cuma sama anak, sama pasangan juga makin bonding ya dok ya. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat nih sudah dicontohkan juga sama dokter Lucky juga cukup mudah, waktunya juga kalau cari yang senggang juga mungkin weekend kayak gini juga bisa ya untuk melakukan pijat oksitosin ini, dan supaya makin rileks ya dok ya, mungkin pijatnya dilakukan bisa memakai baby oil. Nah kalau ada baby oil udah nggak usah deh kemana-mana, ada Sweetsal baby oil yang nggak cuma bisa digunakan untuk memijat si kecil pastinya ya, untuk memberikan usapan-usapan dan pijatan sayang kepada si kecil, bisa juga buat kita yang dewasa, ayah bundanya bisa juga, dan nggak cuma bikin kulit lembab aja. Aroma khasnya Sweetsal tuh pasti kita semua udah tahu, udah apal, kayak langsung top of mind aja gitu, langsung ketahuan, ke-record nih di otak kita kalau aroma Sweetsal itu sangat membuat rileks, dan juga kalau udah rileks, happy, ASI makin lancar, deres pokoknya ya ayah dan juga bunda ya. Dan pastinya menyusui ini jadikan jadi momen yang sangat indah, tapi itu dia, nggak cuma indah, kadang-kadang ada yang menantang roller coaster itu dan akhirnya suka membuat jadi panik, kemudian juga jadi stres ya dok ya. Apalagi mungkin di awal-awal tadi saya sempat ngobrol juga dengan Mbak Samantha Elsener, baby blues itu dialami dari hari ketiga sampai 3 minggu. Nah itu tuh berarti kan masa-masa awal jadi newbie banget ya sebagai seorang ibu ya. Nah, capek nih setelah ngelahirin, lalu harus ngurusi kecil, suami, rumah juga, kurang tidur karena harus menyusui 2 jam sekali. Ada tips nggak nih dok, sebagai seorang dokter untuk menenangkan kami nih, para bunda-bunda, supaya bisa, mungkin kalau bebas stres agak mustahil mungkin ya, untuk mengurangi level stresnya ketika menyusui, silahkan. Ya, memang ya yang namanya, sebenarnya bukan hanya menyusui ya, membesarkan anak juga pasti kan penuh dengan stres. Setuju. Ya, in a village to raise a child, ya kan. Yes. Jadi untuk mengurangi stres itu sebenarnya adalah kita bisa dengan support system yang baik. Ya, support systemnya apa? Ya semuanya, terutama sang suami. Ya, jangan mentang-mentang menyusui itu adalah tugasnya, bukan tugas ya, apa ya? Ya perannya ibu, tapi ibu juga bisa mengasihi. Bapak juga bisa mengasihi. Ya, jangan mentang-mentang anaknya lahir dari ibunya, bapaknya tidak ikut campur tangan dalam perawatan bayi-bayi baru lahir, kan penuh dengan stres ya. Ibunya capek habis melahirkan, sakit, bisa sesar atau nggak dijahit gitu kan. Terus dengan anaknya nangis-nangis, bapaknya tidur. Siapa yang nggak sebel ya. Nah jadi yang pertama adalah support sistemnya, ya yakinkan, jauhkanlah kata-kata negatif, kata-kata toksik gitu, kayak anaknya nangis lah disusuin, nih asinya jelek nih, asinya bau, anaknya ileran, ini ibunya sih ngidam dulu, anaknya nih bahkan ketika bayi baru lahir nih, kan bayi baru lahir kan penuh dengan yang putih-putih itu ya, putih-putih namanya Venus caseosa, itu normal, tapi disalahin, ibunya nih pasti nih makannya nggak benar ketika hamil, semuanya salahnya ibu. Coba bayangkan, udah 9 bulan mengandung lalu menyusui, lalu disalah-salahin, gimana nggak stres? Padahal hormon cinta, prolaktin, hormon kasih sayang, oksitosin itu dibutuhkan. Apakah akan keluar itu hormon kalau disalah-salahin, kalau dibiarkan sendiri dalam mengasuh anaknya? Pasti enggak. Maka karena itu sang suami sebagai orang yang terdekat dari ibunya, ya itu harus ikut terlibat dari awal. Mulailah ikut kelas laktasi, kelas laktasi dari mulai hamil, diajarin cara menyusui gimana. Kalau udah disusuin terus adanya nangis, janganlah juga ibunya yang gendong-gendong terus, dialihkan ke bapaknya pakai kanguru juga, model kanguru biar hangat, gimana cara menggendong, terus belajar
cara mengganti popok, jangan jijian sama anaknya, ada popnya, mami tolong ganti gitu kan, nggak gitu, mami kan capek juga istrinya. Ya, ketika ibunya menyusui, ya dibantuin juga, disupport, jangan menggunakan kata negatif nih, asunya encer, jelek, asunya bau, apalah itu. Tunjukkan, ayo nih bisa nih, dikit lagi keluar. Bapaknya kasih nutrisi yang baik untuk sang istri, terus memberikan support, pijat oksitosin, di belanjaan, di marketplace-nya di check outin semua. Pokoknya dibuat nyaman lah, membuat sang istri merasakan rasa kasih sayang. Karena rasa kasih sayang itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang membantu asik untuk keluar. Itu yang pertama, yaitu dari suaminya. Dan jangan lupa, yang lain juga begitu. Kayak bukan tetangga deh, kakek neneknya juga deh gitu. Ya kita yakin lah kakek nenek itu juga kasih pengennya yang terbaik untuk cucunya, pasti pengennya terbaik untuk cucunya. Mungkin juga parenting zaman mereka itu agak sedikit berbeda dengan kita. Nah, hal-hal ini mungkin nih kalau misalnya benar-benar terjadi percekcokan gitu ya, itu mungkin perlu bantuan profesional. Jadi datang ketemu dokter anak, neneknya juga ikut, atau psikolog anak, neneknya juga ikut. Itu untuk membuat lingkungan yang satu suara gitu. Yang satu udah nih pakai ASI, saya mau pakai ASI, yang satu ya udah syukur aja. Itu makanya akan membuat stres. Akibatnya apa? Ibunya nanti stres, aslinya ntar turun lagi. Ya, jadi support system itu penting. Dan jangan lupa juga nutrisi. Jadi sang bapak mensupport, kasih makanan yang baik, minuman yang cukup, istirahat yang cukup, bergantian lah kalau misalnya bergadang. Gitu kira-kira. Ya, dengan digarisbawahi kalau bikinnya berdua, ngasuhnya juga berdua ya ayah ya, ya kan. Oke, Dokter Luki, terima kasih banyak ya, ini luar biasa sekali nih, dan ternyata pertanyaannya juga ramai sekali nih dokter. Nanti kita akan bahas ya, kita akan diskusi lagi di sesi tanya jawab. Pokoknya obrolan sama Dokter Luki ini memang benar-benar membuktikan kalau menyusui ini adalah jadi salah satu masa penting dalam 1000 HPK si kecil. Nggak hanya untuk memenuhi nutrisi bayinya, tapi juga jadi momen bonding antara bunda dan juga si kecil. Nah, makanya supaya si kecil makin rileks, makin nyaman saat menyusui, nggak ada salahnya juga kalau misalkan bunda bisa pijat juga nih si kecil dengan Sweet Sal Baby Oil. Tadi bundanya udah pijat oksitosin sama ayahnya. Nah, kalau misalkan untuk anaknya, itu dia pijat dengan Sweet Sal Baby Oil, memandikan dengan Sweet Sal 2-in-1 Hair and Body, dan juga mengoleskan Sweet Sal Body Lotion untuk kulit lembutnya, atau bisa juga dengan minyak telon Sweet Sal supaya bayi merasa hangat. Satu lagi nih, hair lotionnya Sweet Sal juga luar biasa. Aduh, masih ingat banget dari dulu tuh waktu kecil selalu dipakein hair lotionnya, jadi wangi tuh head to toe pokoknya. Dan kalau sudah nyaman, tentunya juga pasti bayi lebih tenang saat menyusui, saat mengasihi, dan pastinya aroma lembut dari Sweet Salnya bikin kita sebagai orang tua makin rileks dan juga bebas stres saat menyusui si kecil gitu. Aku yakin bunda sama ayah juga pasti udah tahu manfaatnya seperti apa, keseruan dari semua produk-produknya Sweet Sal. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Nih dari Tangerang. Halo, selamat sore Bunda Susana Dia. Dok, ini pertanyaannya agak borongan dari Susana Dia ya. Jadi saya kasih pertanyaannya yang pertama dulu ya. Yang pertama nih dari Bunda Susana. Selamat sore Dokter Luki, saya mau bertanya apakah manfaat menyusui di masa pandemi ini? Apakah ASI bisa melindungi bayi dari infeksi COVID-19? Dan apakah ibu menyusui yang terkonfirmasi COVID-19 ini tetap dapat menyusui anaknya? Lalu panduannya bagaimana saat terkonfirmasi COVID-19? Positif maksudnya ya dok ya? Ya. Silakan. Oke. Yang pertama adalah peran ASI dalam ketika pandemi COVID ini. Justru ASI itu adalah cairan nutrisi yang terbaik untuk anak. Ya. Di dalamnya itu terdapat nutrisi yang cukup, terdapat bagian non nutrien, tapi juga yang tidak kalah penting. Ya, jadi selain ada nutrisi kayak ada proteinnya, karbohidrat, ada lemak, ada kalorinya, ada mikronutrisi kayak vitamin, mineral dan lain-lain. Di situ juga ada kandungan non nutrien tapi yang penting. Apa contohnya? Ada growth hormone, dia ada hormon pertumbuhan, ada antiparasit, ada antivirus, ada antibiotik, ada antibody. Ya.
Kalau masalah mikronutrien, masalah nutrisi, masalah protein dan kalori, itu mungkin bisa ditiru, ya bisa diikutin lah, dikejar dengan cara support. Tapi dengan menggunakan support enggak. Tapi yang namanya growth hormone, yang namanya antibody, adanya antiparasit, antibakteri, itu belum bisa diikuti. Itulah bedanya pemberian support dengan air susu ibu. Jadi dengan beli air susu ibu itu udah mencukupi lengkap banget. Ya justru malah harusnya ketika banyak penyakit-penyakit ini, ASI ini harus diketolin. Kenapa? Karena ada antibodi, ada antivirus, anaknya jadi lebih jarang sakit, dan merupakan nutrisi yang paling ideal untuk anaknya. Gitu. Tadi yang kedua pertanyaannya, menyusui ibunya positif COVID ya? Untuk menyusui sebenarnya sangat sedikit bayi-bayi yang tidak bisa disusui oleh ibunya. Ya, salah satunya adalah kalau misalnya ibunya lagi kemoterapi karena kanker, ibunya menggunakan obat-obatan narkotik atau obat-obat anti kejang, atau ibunya HIV. Ya. Nah, ibu yang positif COVID bukan kontraindikasi untuk diberikan ASI. Kalau ibunya positif COVID dan gejalanya ringan, itu bisa banget tetap memberikan ASI. Kenapa? Karena manfaatnya lebih tinggi dari mudaratnya. Bagaimana caranya? Tetap lakukan namanya protokol kesehatan. Jadi, kita pakai masker, cuci tangan, dibersihkan, terus selalu pakai masker, dan direct breastfeeding-nya biasa. Ya, kalau ibunya cukup fit, direct breastfeeding langsung. Ya, paling yang agak sedikit beda adalah kalau misalnya tidur, boleh sekamar tapi beda ruangan. Beda bed. Terus yakinkan ventilasi bagus dan tetap harus pakai masker. Tapi tetap boleh ibu menyusui dengan positif COVID, menyusui bayinya tetap boleh. Oke, terima kasih banyak dokter. Lanjut pertanyaan yang kedua ya. Dokter, bagaimana nih manajemen ASI perah atau ASIP untuk ibu bekerja supaya tetap bisa memberikan ASI dengan lancar? Lalu boleh kasih tahu caranya untuk menjaga kualitas ASIP yang tepat dan juga tetap sehat, dokter? Silahkan. Oke, memang ASI perah itu merupakan salah satu cara ketika kalau ibunya bekerja lalu tidak bisa memberikan direct breastfeeding. Ya. Caranya sebenarnya cukup gampang. Kalau misalnya ibunya perginya hanya 3 jam itu di bawah 4 jam, sebenarnya ASI perah itu bisa bertahan di suhu ruangan sampai 4 jam. Bahkan ada yang sampai 6 jam kalau benar-benar steril ya, cuman 4 jam aja lah gitu ya biar aman. Jadi cukup menggunakan wadah yang ditutup dan kering dan steril, itu ASI bisa bertahan 4 jam. Lalu kalau ibunya kerjanya kalau di Jakarta kayak nggak mungkin ya, lah kerjanya 3 jam 4 jam pasti 9 to 5 gitu minimal. 9 to 5 tuh di kantornya, tapi di berangkatnya jam 6, pulangnya jam 7 malam gitu ya. Karena Jakarta penuh dengan kemacetan. Nah, itu harus ketika bekerja harus tetap dipompa. Ya, kenapa? Karena produksi ASI itu supply and demand. Semakin banyak demand-nya, semakin banyak supply-nya, semakin banyak dipompa, semakin banyak produksi ASI-nya. Semakin jarang dipompa, semakin sedikit demand-nya, maka tuh bilang, oh ternyata ASI-nya diproduksi segini kelebihan nih, nggak dikeluarin, jadi dikurangin aja dah gitu. Dengan gitu demand-nya berkurang, maka supply-nya akan berkurang. Ya, ketika bekerja ya itu si ASI perahnya dimasukkan dalam cooler bag. Cooler bag untuk ASI itu ada ya, itu kan bisa bertahan 24 jam. Ya, kalau sudah nyampe di rumah, taruhlah di lemari es. Kalau dia di dalam chiller yang di bawah ya, itu bisa bertahan sampai 5 hari. Kalau yang di freezer di atas, kalau dia lemari satu pintu, itu bisa sampai 2 mingguan. Kalau lemari freezer dengan 2 pintu, chiller di bawah, freezer di atas, itu bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Ya. Dan prinsipnya selalu ditulis tanggalnya, dan pemberiannya adalah first in, first out. Mana yang paling seger, itu yang pertama kali dikeluarkan, yang diberikan. Oke. Ini ada pertanyaan kalau ini dari saya pribadi ya dok ya. Saya pernah dapat satu nonton IG story lah. Aku lihat IG story-nya seorang teman gitu. Jadi katanya kalau misalkan sisa ASIP yang sudah diminum bayi tapi yang tidak habis misalnya dari botol gitu ya dok ya,
Nah, itu tuh sama teman saya itu didinginkan, dimasukin ke freezer, taruh di cube gitu, lalu dipakai mandi, katanya bagus. Nah, itu bener apa enggak sih, Dok? Untuk anak dan juga untuk ibunya katanya untuk skincare juga bagus. Saya jadi penasaran, Iya, pengen nanya, nah ini nih kayaknya momen paling pas nih, Dok. iya. Memang secara safety aman ya. Maksudnya memang ASI yang sudah diencerkan, dihangatkan, lalu sudah diminum dan tidak habis itu tidak boleh lagi diminum lagi setelah waktu 2 jam. Kalau itu sih harusnya dibuang. Kan kayaknya sayang gitu ya kalau ASI dibuang gitu karena masih bagus walaupun secara kalau dikonsumsi nggak bagus tapi uh, ASI itu memiliki saya ikutan. Halo, namanya siapa, Dok? Halo, hilang ya? Hilang, Dok. Sebentar. Sudah, kita tunggu dulu ya, Dok ya. Oke, Ayah Bunda kita tunggu dulu ya. Ini nih, kalau misalkan lagi weekend bersama keluarga nih memang seperti ini nih Ayah Bunda. Dan ternyata Dokter Lucky juga seorang ayah juga dan pasti merasakan nih bagaimana proses untuk membantu sang ibu, sang bunda juga untuk selalu mengasihi dan juga tadi sama-sama untuk mengasuh anaknya sampai sudah semakin besar. Oke, kita lanjut lagi dokter, sudah aman? Iya, udah mulai protes ya soalnya udah janji mau pergi ntar jam habis ini. Oke, silakan. Kita selesaikan lalu nanti pergi ya, Dang ya. Oke. Ya, jadi kalau ASI itu memang merupakan cairan yang luar biasa ya. Dia diminum juga bagus, tapi memang ada pendapat bahwa itu bisa membuat kelembapan yang baik untuk kulit. Ya, memang bagus gitu. Tapi ya boleh-boleh aja untuk dimandikan, tapi bukan sebagai tujuan utama gitu. Jadi jangan sampai di perah yang banyak gitu. Nih, berarti perah cukup banyak. Ini cukup diminum ya ini buat buat mandi gitu. Jangan. Tetap utamanya adalah untuk menyusui. Kalau memang udah mau expired, sudah mau itu ya boleh-boleh aja. Saya belum baca ada penelitian kulitnya jadi rusak gara-gara mandi pakai ASI itu sih nggak ada. Jadi nggak apa-apa ya sebenarnya dok ya. Tapi memang ya kalau yang memang sudah tidak terpakai ya, maksudnya yang sudah bekas minum itu ya. Karena kan memang mubazir, maksud teman saya tuh gitu. Oke, terima kasih, case close. Saya jadi nggak penasaran lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Jakarta Timur, Bunda Sapti Septianingsih. Wow, ini juga dari kelas pertama hadir loh. Terima kasih banyak ya, sampai kelas ketiga selalu ada dan juga aktif sekali bertanya. Dokter, saya mau bertanya, Dokter Lucky, ya, selamat sore. Mitos atau fakta ya? Kalau ibu menyusui dan mengkonsumsi makanan yang cenderung pahit nih dok, seperti tumis daun pepaya atau makan paria, bisa membuat ASI menjadi banyak dan juga tidak bau amis. Bener nggak dok? Ini satu pertanyaan yang pertama dulu. Ya, jadi memang ASI itu kan adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ASI ya. Dan sebenarnya tidak langsung loh, jadi bukan dari lambung diserap terus dia jadi ASI. Gitu ya, jadi ibunya makan sesuatu gitu terus masuk dalam lambung diserap terus langsung jadi ASI gitu. Enggak. Itu ada prosesnya. Dia melalui diserap dulu oleh sel-sel lalu masuk ke pembuluh darah, masuk ke dalam kelenjar, nah situlah baru dijadikan ASI. Gitu. Jadi tidak semua makanan itu ada efeknya terhadap ASI. Tapi memang ada beberapa protein-protein yang mungkin akan terbentuk sesuai dengan apa yang dimakan oleh ibunya yang bisa masuk ke dalam ASI. Contohnya misalnya susu sapi gitu. Kalau ibunya minum susu lalu protein susu sapinya masuk ke dalam ASI, maka bisa mencetuskan alergi susu sapi pada sang bayi. Gitu. Tapi kalau untuk masalah produksi, ya sebenarnya makanan itu ya bisa lah. Ada beberapa makanan atau sayuran yang bisa membantu menambahkan jumlah ASI, tapi bukan itu utamanya. Utamanya adalah apa? Hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Bagaimana cara mendapatkan itu adalah rasa kasih sayang, rasa nyaman, tidak stres, dapat nutrisi yang baik itu juga lebih utama dibandingkan kita harus minum lemon aja atau makan apa tadi yang dibilangin itu aja terus, tapi anak ibunya lupa dia nggak makan daging, nggak makan ayam, nggak makan protein yang berkualitas, nggak minum air putih yang cukup, nggak akan ada juga ASINya. Tetap makanannya harus bergizi, harus bervariasi, tidak stres, mendapatkan kasih sayang, dan kalau tambahan suplemen-suplemen itu ya boleh-boleh aja. Tapi yang utamanya jangan dilupakan.
Oke, terima kasih banyak dokter. Kita lanjut pertanyaan kedua dari Bunda Santi. Dok, sebenarnya apa sih yang membuat bayi hanya mau menyusui di salah satu payudara aja? Gimana cara menyiasatinya ya supaya bisa Ya, mau menyusui di dua payudara? jadi sebenarnya penyebabnya itu adalah karena kebiasaan. Oh, oke. Makanya, kalau saya punya boneka lagi itu, sekarang bonekanya jadi botakin saya. Jadi botak sekarang. Tadi waktunya dilepas. Ya, jadi kalau misalnya kan paling sering menurut saya ya adalah payudara kiri ya. Ya, Kiri ya, paling kiri saya. paling nyaman Ini yang ya. paling Iya, sering. betul-betul. Coba bandingkan, ketika dia menyusui yang sebelah kiri, maka dia terbiasa kepala bagian kanan adalah tersentuh. Lalu tangan kanannya di bawah gini, dia terbiasa seperti ini. Bandingkan kalau saya dia udah terbiasa kayak gitu, lalu disusuin yang sebelah kanan, akan berbeda rasanya. Kita aja kan ya gitu ya, kayak megang bayi kiri sama megang bayi kanan juga kan agak beda kan. Ya, Lebih nyaman yang kiri. ya. Bayi pun begitu, ketika dia kiri udah jago, dia mungkin belum jago kalau di sebelah kanan. Gitu. Nah, yang kayak gini sebenarnya ada caranya, ada metodenya, yaitu penggunaan posisi yang lain. Ini kan namanya apa ya? Cradle. Ya kayak gini. Cradle apa ya? Saya lupa. Ya gini lah kalau posisinya. Nah, kalau dia begini kan agak susah. Dia nggak mau. Kita bisa pakai posisi, namanya posisi football. Nah, kamera saya turun dikit. Nah, gini ya. Kan dia begini. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita gunakan yang tangan kanan. Lalu dia dipindahkan begini. Lalu menyusuinya begini. Gini, ini namanya football. Nanti payudara saya. Gini. Jadi begini. Nggak apa ya. Agak Jadi awkward begini ya, Dok, ya? posisinya. Nggak apa, udah biasa. Ya, jadi tadinya dia sebelah kiri begini, lalu kita menggunakan tangan kanan pegang di kepalanya, ini di bawah lengan, terus tarik ke belakang begini. Nah, ini dia tetap kepala yang sebelah kanan yang menempel dengan ibunya. Gitu ya. Ya kan? Nah, itulah karena anaknya sudah terbiasa yang kanan, jadinya dia nggak mau yang sebelah kiri. Nah, dengan posisi seperti itu bisa membantu. Gitu. Tapi cara mencegahnya adalah dari awal sudah dibiasakan kanan kiri gitu. Oke. Terima kasih banyak dokter. Kita lanjut ya pertanyaan dari Tasikmalaya, yaitu ada Bunda Bunga. Halo dokter, selamat sore. Anak saya ini usianya 1 bulan. Lagi sering gumoh dan juga nyembur setiap gumohnya. Aduh, ingat banget juga nih momen ini. Ngagetin bener ya. Apakah perlu periksa ke DSA dok? Lalu setelah gumoh tersebut baiknya disusuin lagi atau dijeda dulu? Karena terkadang gumohnya dalam jumlah banyak dan sebelum disendawakan sudah gumoh duluan. Aduh, itu momen juga saya kaget banget tuh. Ibarat kayak film horor eksorsis tiba-tiba nyembur gitu kan semuanya keluar dok. Banyak lagi. Iya bener banget. Silakan dok. Oke, jadi yang perlu kita tahu bahwa gumoh, kita bisa bedakan antara gumoh sama muntah. Gumoh itu kemungkinan besar adalah normal. Gumoh itu adalah namanya reflux ya. Reflux itu reflux, kembali flux. Flux itu apa ya? Mengalir kembali. Ya, reflux namanya. Kenapa bisa reflux? Karena kita tahu kan kalau kita habis minum, kita makan, masuk ke dalam kerongkongan, lalu masuk ke dalam esofagus ya, esofagus lalu masuk ke dalam lambung. Nah, si esofagus itu dia punya kayak pintu, crack gitu. Harusnya dia one way. Jadi ada minuman, susu, dia kebuka ke bawah, terus dia tutup lagi. Dia nggak bisa ke atas gitu. Dia bukanya ke bawah aja. Nah, itu yang harusnya terjadi pada manusia. Sayangnya, bayi-bayi baru lahir terutama, sampai usia 6 bulan, 9 bulan, itu pintunya tuh masih ada yang lebih kebuka dikit, atau yang dia bisa two way gini. Apa yang akibatnya bisa saja susu yang ke dalam lambung kembali lagi. Penyebabnya apa? Karena satu, ketika dia menyusui itu sebenarnya bukan hanya ASI yang masuk ke dalam lambungnya, tapi juga ada udara masuk dan masuk juga ke dalam lambung. Lalu dia karena udara itu selalu ke atas gitu ya kan, dia bisa mendorong, jadilah dia gumoh. Tuh. Terus yang kedua tadi anaknya lambung itu kan bayi kan kecil ya, masih kecil lambung bayi. Itu punya kapasitas. Kalau dia terlalu banyak, tentu akan jadi gumoh. Yang sering terjadi penyebabnya adalah overfeed. Jadi bayinya kebanyakan disusuin. Maksudnya kebanyakan gimana kan anaknya mau. Nah, yang sering saya temukan adalah ibunya selalu menyusui,
sang bayi ketika bayinya menangis. Apa penyebabnya? Mau dia haus kayak dikasih. Mau dia habis disuntik nih, habis divaksin sama saya, padahal sebelumnya habis nyusuin, divaksin dia nangis, oh iya, langsung disusuin. Anaknya kepanasan, susuin. Anaknya habis diganti pampers gitu basah, nangis-nangis, berartinya disusuin. Jadi kayak susuin adalah jalan semua dari bayi nangis. Memang bayi ketika disusuin dia akan berhenti nangisnya. Kenapa? Karena ketika menyusui, ketika dia mengisap payudara, itu bukan hanya nutrisi aja yang masuk, tapi dengan dia ngenyot payudara ibunya, dekat dengan kulit ibunya, merasakan bau wangi ibunya, anaknya juga mendapatkan kenyamanan. Ya, jadi mungkin yang dia membuat diam itu adalah nyamannya. Tapi padahal sebelum dia nangis, setengah jam sebelumnya dia habis minum susu. Nangis, terus disusuin lagi. Si bayinya senang aja ngenyot karena memberikan kenyamanan, tapi kan hasilnya masuk terus. Akibatnya apa? Lambungnya penuh. Lalu apa? Muncrat, gumoh. Lalu ibunya jadi panik. Padahal masih mungkin yang normal. Nah, kapan dikatakan tidak normal? Kalau kenaikan berat badan tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan. Nah, itu yang sering dijadikan, ini nih Bu penyebabnya. Kenapa? Berat badannya naik 1,5 kilo. Tapi ibunya, dok, anak saya muntah terus, dok. Tapi berat badannya naik 1,5 kilo. Kira-kira kalau dia muntah-muntah terus kan harusnya kan kebuang tuh susunya. Tapi kenapa naiknya 1,5 kilo? Berarti ibunya terlalu banyak kasih susu. Ibunya terlalu sering nyusuin. Kenapa? Karena setiap nangis, jawabannya adalah menyusui. Jadi selama dia gumoh, tapi anaknya happy-happy aja, lalu berat badannya naiknya bagus-bagus aja, perutnya nggak besar, berat badannya naiknya bagus, harusnya itu normal. Mesti dipapain, santai aja. Oke, terima kasih banyak. Namanya juga ibu baru ya dok ya, panik itu sih, tiba-tiba gumoh ya. Benar, menyusui adalah jalan ninjaku. Oke, kita lanjut dari Surabaya. Bunda Wina, apa kabar? Izin bertanya Dokter Lucky, bagaimana peran suami dalam menjadi support system ibu menyusui supaya bisa memberikan ASI eksklusif pada bayinya? Mungkin boleh diulang lagi tadi highlight topik kita nih dok. Ya, ini sebenarnya mungkin kelas futsal yang sebelumnya ya. Saya ikut juga kelas futsal Sweet Talk juga. Itu adalah menjadi super dad, yaitu adalah ayah yang support terhadap ibu yang menyusui. Ya, supportnya itu bukan dari ketika bayinya baru lahir, tapi dari pertama kali berencana untuk mempunyai anak itu sudah harus mensupport. Mulai dari nutrisi, dikasih makan yang bagus, kasih makan. Maksudnya memberikan nutrisi yang baik untuk ibu, dikasih makan kayak peliharaan. Ya, jadi nutrisinya ibunya diperhatikan, gitu. Ibunya dikasih susu kehamilan boleh, kan makan utama jangan lupa, ya. Terus cari-cari ilmu tentang parenting, termasuk menyusuin, ya. Selalu ngedibang yang dibang tuh apa sih bahasa artinya, menghilangkan mitos-mitos mengenai parenting yang salah, asi-asi yang menyalahkan asi lah, menyalahkan ibu tuh dihilangkan. Suami adalah pertahanan pertama dari ibu, dari kata-kata negatif lingkungannya. Ya, saya paham kok, banyak kok ibu-ibu yang curhat sama saya itu hanya karena perkataan basa-basi tetangga itu sakit hatinya nawa banget, kayak misalnya, anaknya kok nggak segendut anak saya, padahal ngomong tuh basa-basi. Tapi rasanya nyesnya sampai hayat kayak gitu. Iya, betul. Jadi bapak lah yang menenangkan ya, terus ya udah nggak usah dipikirin, kita bandingkan anak kita dengan anak kita sendiri 1 bulan yang lalu. Ya, jadi nggak boleh bandingkan anak dengan anak lain, tapi bandingkanlah anak dengan anak sendiri 1 bulan yang lalu. Bagaimana pertumbuhannya, bagaimana kenaikannya, bagaimana perkembangannya. Ya, terus jangan gunakan nanti kata-kata negatif. Ya, terus sudah mulai ikut dalam parenting, termasuk cara gendong harus tahu, cara ganti popok tahu, cara ngebedong tahu, cara menghadapi ibu mertua yang pengen anaknya dikasih support tahu, gitu ya. Karena kalau ibu mertuanya kan berarti kan orang tua dari bapaknya ya, itu kayaknya kalau sama menantunya yang perempuan kan agak wah gitu. Nah, sang suami tuh bisa menjabarani, gitu ya. Jangan ikutan pro sama mertuanya, tapi kalau salah ya malah kita problem, iya udah nah, ketemu mama pakai syukur aja, makin berantakan nih, ibunya jadi kayak sendiri gitu. Maka dampingilah sang ibu bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental.
ya, karena mentalnya ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu tadi mungkin dibahas kali ya, Ya, sangat ya. mudah breakdown. Betul, betul sekali. Ini makanya pas banget nih untuk webinar kali ini ya. Benar-benar kelas asih, asah, dan asuh tuh kalau misalkan korelasinya tuh ya memang benar-benar penting untuk adanya support system dari pasangan ya dok ya. Ya misalkan ternyata sudah tidak punya pasangan lagi ya support system dengan orang-orang terdekat berarti di rumahnya ya. Karena benar kata dokter juga it takes a village to raise a child. Baik, selanjutnya dari Bunda Nur Aisyah, selamat sore, apa kabar? Halo Dokter Lucky, saya mau bertanya faktor apa aja nih yang mengakibatkan produksi ASI menurun bahkan akhirnya tidak bisa berproduksi? Ya, sebenarnya lumayan banyak sih ya. Kenapa bisa berkurang produksinya? Tapi yang utamanya adalah ASI itu supply and demand, ya. Supply and demand artinya kalau demand-nya banyak, maka supply-nya juga banyak. Kalau kita ngomongin tentang mekanisme laktasi itu banyak hormon-hormon diomongin, mulai dari otak lah, hipofisis, hipotalamus, keluarin hormon prolaktin, keluarin hormon oksitosin, itu lumayan agak ribet. Tapi intinya bagaimana cara supaya ASI-nya terus ada adalah yang pertama IMD, ya, yang kedua jangan ada stres, ya, terus yang ketiga semakin sering disusuin semakin baik, ya, sama kalau misalnya dirasa bermasalah maka bertemulah profesional yang benar, ya, carilah profesional, carilah konselor laktasi, carilah dokter anak yang paham mengenai bagaimana cara menyusui yang baik. Jangan langsung ngide sendiri, langsung lompat gitu. Aduh, nggak bisa nih, ASI saya jelek, udah kasih support aja, gagal, bubar. Ya. Untuk menyusui itu bukan hanya mau, tapi juga harus disupport. Saya yakin semua ibu tuh mau. Semua ibu pasti mau anaknya mendapatkan yang terbaik, itu bukan ASI. Tapi kalau tidak mendapatkan arahan yang baik, mendapatkan support yang baik, itu resiko untuk gagalnya lumayan tinggi. Ya, jadi ketemu dokter anak, ketemu bidan, ketemu konselor laktasi, itu sangat membantu. Oke, kalau ASI-nya mulai berkurang, carilah profesional, carilah dokter anak, carilah konselor laktasi. Ya, itu dia. Yang valid pokoknya dok ya, jangan mencari informasi yang tidak valid. Selanjutnya dari Bogor, yaitu ada Bunda Rita. Selamat sore Dokter Lucky, saya seorang ibu rumah tangga. Dari awal melahirkan sampai sekarang anak saya usia 6 bulan, saya tuh selalu direct breastfeed nih, atau menyusui secara langsung dok. Nah bulan depan saya ada panggilan pekerjaan, otomatis nanti saya akan pumping dan anak saya akan menyusui dengan DOT berarti ya. Dok, bagaimana nih supaya anak saya nantinya tetap mau menyusui walaupun pakai DOT tanpa bingung puting? Karena kan selama 6 bulan sudah full direct breastfeed dok, ya. Silahkan. Sebenarnya bukan bingung puting sih, tapi preference. Ya, anak itu memiliki preference, maksudnya terbiasa gitu. Kalau anaknya dari awal langsung dikasih botol, DOT, lalu baru dikenalkan dengan payudara, maka besar kemungkinan anaknya akan lebih preference ke DOT. Ya, kita harus tahu bahwa DOT sama puting payudara itu berbeda cara mekanisme untuk keluarnya susunya. Kalau DOT itu kita tinggal tempel dia, cet aja itu udah keluar ASI-nya, susunya. Kalau puting payudara itu harus posisinya pas, lekatannya pas, lidahnya posisinya pas, dan ngisapnya pas. Itu baru payudara bisa melakukan ASI, ASI-nya baru keluar itu. Nah, jadi kalau ketika bayi baru lahir tentu dia lebih gampang mendapatkan botol. Bagaimana dengan anaknya sudah terbiasa dengan ASI, lalu dikasih botol, tentu juga akan berbeda. Dia sudah terbiasa tuh, oh kalau nyusuin ya posisinya begini, lidahnya begini, terus pipi saya ketemu dengan payudara sang ibu, rasanya hangat, saya bisa mencium baunya ibu, rasanya nyaman. Lalu dikenalkan dengan botol, pasti dia menolak. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan bonding yang diberikan ketika menyusui. Nah, salah juga mengatakan kalau mau dikasih ASI perah, lalu medianya adalah DOT. Padahal media pemberian ASI perah itu bukan DOT yang direkomendasikan. Ya, usia 6 bulan bisa kita gunakan CPCAP. Ya, jadi mulai kita kenalkan CPCAP, nggak harus dengan
dengan dot gitu ya, sippy cup ntar 8 bulan 9 bulan bisa dengan yang straw cup gitu, setahun ntar pakai gelas ya, ataupun 6 bulan sebenarnya mau dikasih gelas juga boleh aja, feeding cup juga bisa, pakai sendok juga bisa gitu. Tapi memang perlu proses karena anaknya sudah terbiasa dapat ASI dari pabriknya langsung, tentu akan berbeda, tapi ini perlu proses untuk anak belajarnya ya. Jadi jangan selalu pakai dot, tapi gunakanlah media yang kayak sippy cup ya. Kalau 6 bulan sippy cup bisa berapa? Atau pakai sendok juga boleh, ataupun digelasin juga boleh, asal posisinya yang bagus gitu. Oke, Nggak harus terima pakai dot. kasih. Ya, baik. Kita lanjut ya. Ini semakin banyak apresiasi dari bunda-bunda nih, dari Tangerang sekarang. Bunda Lina Apriliani. Dokter, selamat sore. Saya mau bertanya gimana ya caranya memenuhi asupan nutrisi untuk ibu menyusui yang keadaan ekonominya sedang menyusut nih, Dok. Apakah minum susu atau pil pelancar ASI bisa jadi solusi untuk memenuhi asupan nutrisi? Monggo. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin ASI ya, komposisi ASI itu sebenarnya tidak langsung banget berhubungan dengan apa yang ibu makannya. Ya, jadi kalau misalnya ibunya sakit gitu, makan sedikit, sebenarnya ASINya komposisi tetap bagus. Tapi nanti ibunya ntar makin kurus jadinya. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisinya sang ibu? Sebenarnya kan nutrisi yang baik kan nggak harus yang mahal-mahal ya. Ibunya tetap memerlukan karbohidrat, bisa pakai nasi, bisa pakai singkong, bisa pakai tebu bukan, singkong apa? Singkong, jagung, ya semuanya yang karbohidrat bisa. Untuk proteinnya dulu saya nggak bisa pakai daging sapi, lah kan ada daging ayam, ada ikan lele, ada ikan ini, ada telur kan murah. Lalu juga ada protein nabati, juga ada tempe, ada sayur, ada tempe, ada yang lain-lain, kangkung. Nah, semua itu juga harus diberikan dan nggak harus mahal. Ya, apakah bisa digantikan dengan suplemen ASI booster? Ya enggak. Mendingan suplemen ASI boosternya itu digunakan untuk memberikan bahan-bahan produk makanan yang berkualitas. Apa sih produk makanan berkualitas? Ayam tuh kayak dipandang remeh ya, padahal protein ayam tuh bagus banget. Hati ayam, hati sapi, telur, itu kan gampang, nggak terlalu mahal lah dibandingkan daging-daging yang lain. Oke, terima kasih banyak dokter. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari Bunda Wita Jakarta. Dokter Lucky, selamat sore. Gimana supaya momen menyusui bisa jadi momen bonding ibu dan anak, Dok? Tapi sama ayahnya juga. Karena seringkali saat menyusui itu ibu udah terlalu capek dan juga ngantuk atau kadang bosan. Jadinya biar nggak ketiduran saat nyusuin malah sambil lihat gadget gitu. Ya kan tadi kan bahwa menyusui itu bukan hanya pemberian nutrisi tapi juga kan salah satu bentuk kasih sayang. Ya. Jadi menyusui itu ada bondingnya ya, bukan cuman hop lap nempel isap selesai kelar. Di situ kan ada pendekatan ibunya ke anaknya, ibunya mencium bau ibunya, anaknya mencium bau ibunya, menyentuh kulit ibunya, mengedusel-dusel, itu adalah salah satu bonding. Nah sebenarnya ibunya bisa sambil ngobrol loh dengan anaknya, sambil dielus-elus kan. Tangan kanannya kan masih gitu ya, tangan kanannya kan bisa bebas, bisa dielus-elus, diajak ngobrol, diajak ketawa-ketawa sambil distimulasi, sedikit dipijat-pijat itu juga boleh. Jangan sambil main gadget sih, nanti nggak ada koneksinya. Nih ibu saya lagi ngapain? Saya lagi ngajakin ngobrol tapi ibunya malah ngeliat yang lain. Jangan main gadget ya. Yang utama sebenarnya kan adalah kulit ya. Jadi jangan kebanyakan pakaian gitu, pakaian tebel-tebel atau pakai selimut, itu nggak usah pakai selimut. Dada ketemu dada, perut ketemu perut, kulit ketemu kulit, terus diurus. Itu yang paling benar sih. Jangan malah main gadget.
Oke, terima kasih banyak dokter dan semoga semua pertanyaan yang sudah diberikan oleh bunda-bunda ini bisa mencerahkan hari bunda-bunda ya. Mohon maaf untuk semua pertanyaan yang sudah masuk, luar biasa banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih apresiasi tapi belum sempat terjawab. Nanti mudah-mudahan ada segmen lagi bersama Dokter Luki ya dengan topik-topik yang seru lagi bersama Sweet Talk juga nanti di kemudian hari. Oke, dan pastinya untuk momen kali ini di kelas ketiga saya pengen nih untuk bunda-bunda untuk bisa mengapresiasikan momen hari ini. Boleh silakan dinyalakan kameranya, kita berfoto bersama yuk. Boleh silahkan, kalau tidak merepotkan ya, kalau berkenan silahkan boleh dibuka. Nah, halo semuanya, apa kabar? Wah, wajah-wajah familiar dari tadi saya lihat nih. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah hadir ya bunda-bunda semuanya. Dan ini dia di kelas Asus 1000 HPK A to Z Sukses Menyusui untuk Ibu Baru ini adalah kelas terakhir untuk sesi 1001 Sweet Talk ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada lagi di beberapa bulan kemudian juga ada lagi sesi-sesinya tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Salah satunya mungkin adalah siapa? Mungkin Dokter Luki juga kalau lagi ada waktu ya dok ya bisa nanti ngobrol di segmen-segmen dan juga dengan topik-topik seru lainnya. Oke, kita sudah bisa mulai ya. Kita langsung foto 2 kali nih. Oke, kita foto 2 kali. Foto yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak bunda-bunda semuanya. Masih jangan kemana-mana ya, kita mau bagi-bagi hadiah soalnya buat bunda semuanya ya. Oke, Dokter Luki saya izin dulu pengen memberikan hadiah nih untuk bunda-bunda dan juga ayah yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita mainkan lagi nih Wheel of Fortune-nya. Sekali lagi informasinya nih seru banget, ada 6 hadiah, 3 saldo e-wallet, kemudian juga ada cooler bag, ada training cup, dan ada 3 hadiah untuk pertanyaan terpilih. Tadi kan banyak banget pertanyaannya, 3 ntar dipilih. 3 pertanyaan yang terpilih akan dapetin hamper spesial dari Sweet Sal. Oke, langsung Wheel of Fortune silahkan dibuka. Ini dia, langsung dibuka, kita akan hitung 1 dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Iya, siapa kira-kira yang dapat saldo e-wallet yang pertama nih ya? Rizka Rahman, silahkan jajan nih pakai saldo e-wallet ya yang dikirim dari Sweet Sal dan juga Mother and Beyond. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Kira-kira siapa yang beruntung kesempatan kali ini? Rizka Khairia, selamat juga mendapatkan saldo e-wallet spesial. Baik, masih ada 1 ya? Masih ada 1, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Kira-kira siapa nih yang paling beruntung hari ini yang rasa lagi hoki? Pinka Ayu Pratiwi, selamat juga mendapatkan saldo e-wallet dari Sweet Sal dan juga Mother and Beyond. Lanjut nih yang dapetin cooler bag atau training cup siapa ya? Saya kurang tahu nanti hadiah yang dikirimkan apa, tapi antara 2 pokoknya ya, antara cooler bag atau training cup. 3 orang yang akan dipilih, silahkan yang pertama. Stop. Monggo. Kira-kira siapa orangnya? Ramadhani Nur Rasyafani, hai, selamat mendapatkan hadiah spesial. Lanjut, kita lihat siapakah. Stop. Nah, kita langsung stop. Siapa nih yang dapat hadiah spesial juga? Karina Gatri, congratulations. Dan 1 orang lagi yang paling spesial yang akan dapat hadiah persembahan dari Sweet Sal dan juga Mother and Beyond, silahkan. Stop. Oke, kira-kira pelan-pelan dia berhenti. Dan siapakah namanya? Renzi Amelia, selamat. Ada 6 orang yang sudah mendapatkan hadiah ya untuk kesempatan kelas ketiga ini. Sesi yang seru bersama Dokter Luki. Tapi masih ada lagi, seperti janji saya kan 9 nih totalnya. Masih ada 3 nih. 3 pertanyaan terpilih yang sudah dipilih oleh tim Sweet Sal dan juga mewakili dari segmen kelas kali ini. Siapakah yang terpilih mendapatkan hadiahnya? Kita langsung lihat di layar ya.
Nah, ada Lina Apriliani dari Tangerang, ada Situ Nurjanah dari Karawang, dan juga Anindita Ayu dari Natuna. Congratulations, selamat ya. Semoga nanti hadiahnya bisa langsung diterima dan juga bisa dinikmati, yaitu hampers dari Sweet Sal. Ih, seru banget. Dan ternyata saya juga baru sadar udah 3 kelas loh. Seru banget. Dari jam setengah 11 sampai sekarang juga hampir setengah 5 sore. Berarti sebentar lagi saya juga harus pamit karena sudah selesai pembahasan kita di kelas ketiga, yaitu kelas Asuh 1000 HPK. Tapi sebelum pamit saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dokter Lucky. Boleh hadir kembali, Dokter. Makasih banyak ya, Dokter. Sebentar lagi nanti akan pergi dengan si kecil dan juga keluarga ya, Dok ya. Paling boleh minta satu aja nih, Dokter Lucky Yoga Satria, untuk bisa memberikan closing statement untuk event hari ini. Iya nih, pantai sudah memanggil semuanya saya. Ya. Mayday. Silahkan. Jadi memang menyusui itu bukan hal yang mudah, ya, tapi bukan hal yang mustahil. Saya yakin semua ibu-ibu di dunia ini pengennya terbaik untuk anaknya, yaitu dengan cara menyusui. Tapi pengen aja itu tidak cukup. Ini saya mengutip kata-kata Dr. Tiwi ya, nah saya sempat live dengan beliau. Salah satu mentor saya lah dalam hal menyusui dan cara mengedukasi. Menyusui itu bukan hanya mau aja, tapi ada usaha dan ada backupnya, ada support systemnya. Ya, jadi mulailah cari bagaimana cara menyusui, bukan ketika bayinya setelah lahir baru dicari nih cara nyusuin gimana, karena itu sudah banyak stres yang datang. Jadi persiapan yang baik adalah bagaimana menyusui itu seperti apa, bagaimana posisi yang benar, bagaimana fakta dan mitos tentang menyusui, bagaimana menjadi seorang ibu yang non-toksik, menjadi seorang suami yang tidak toksik, menjadi tetangga yang tidak toksik. Support system itu penting. Ya, jangan membuat ibu yang sudah stres dengan kehamilan 9 bulan, lalu melahirkan yang penuh dengan traumatis, lalu menyusui ikutan tambahin bikin traumatis dan stres. Jangan. Mari kita support ibu untuk dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu dapat dilanjutkan sampai minimal 2 tahun. Ya, karena ASI adalah nutrisi terbaik, nutrisi yang paling mantap, nutrisi yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh sang bayi. Ya, tetap support ibu untuk menyusui. Ingat, ASI adalah bahan bakar anak-anak kita di masa depan untuk menjadi yang tumbuh kembangnya optimal. Thank you so much, Dokter. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Dokter Lucky. Monggo, Dokter, nikmati weekendnya bersama keluarga. Dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi secara offline ya, Dok ya. Energinya luar biasa soalnya. See you, Dok. Dadah, terima kasih. Dadah, Mama Dad. Oke, dan pastinya juga saya harus pamit. Terima kasih banyak sekali lagi Ayah dan juga Bunda ya yang sudah bergabung dari kelas pertama di kelas ASIH 1000 HPK, kelas kedua, kelas ASAH 1000 HPK, dan tadi ini barusan kelas terakhir di kelas Asuh 1000 HPK lewat sebuah rangkaian event webinar festival 1001 Sweet Talk. Dan buat ayah bunda semuanya, selamat mengoptimalkan 1000 HPK si kecil, dan jangan lupa untuk selalu menjalankan bonding moment ya, supaya cinta dan kasih selalu terasa untuk ibu, bunda, dan juga anaknya bersama pasangan dan juga support system lainnya tentunya. Dan pastinya kita akan ketemu lagi mudah-mudahan ya di event webinar festival 1001 Sweet Talk selanjutnya. Selamat menikmati akhir pekan, selamat bersayang-sayangan bersama keluarga dan juga orang-orang tersayang. Nia Elvira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu semuanya. Bye. Berikan perawatan lengkap untuk rambut si kecil dengan 2 langkah rambut sehat Sweet Sal. Awali dengan Sweet Sal shampoo aloe vera dan kemiri, dan lengkapi dengan Sweet Sal hair lotion sweet almond dan vitamin E baru agar rambutnya semakin tebal, sehat, dan mudah diatur.